P1 itu aja ya. Nah, kalau seandainya terjadi yang ini, maka P1-nya jadi hanya sampai sini. Dan karena jarak interval itu maksimal adalah delta, maka eh, interval yang jadi P1 itu jadinya sampai sini, ya kan? Ini ka- kemungkinan yang terkecilnya, maka P1-nya terjadi sampai di sini. Kalau sampai di sini itu paling paling kecil, paling kecil ukurannya berapa? Nah, maka dari sini kita jadi punya maka panjang minimal dari U1 adalah 1 min delta. Oke ya? Paham nggak sampai sini maksudnya? Ya, setuju ya? Jadi U1 itu nggak belum tentu isinya hanya interval 0 sampai 1. Ya, bisa jadi isinya 0 sampai 1 kalau seandainya 1 itu menjadi titik ujung dari si P1. Tapi kalau seandainya P1 itu berada di dalam subinterval, maka U1 itu bisa kurang dari 1 sedikit atau bisa lebih dari 1 sedikit. Kalaupun kurang sedikit dari 1, itu paling banyak kurangnya sebanyak delta. Kalau seandainya lebih dari P1, maka paling banyak lebihnya itu sebanyak delta. Nah, akibatnya apa? Panjang minimal dari U1 itu adalah 1 min delta, dan panjang maksimal dari U1 itu adalah 1 plus delta. Gitu ya? Paham ya? Paham ya maksudnya ya? Nah, oke. Udah ketemu panjangnya, maka diperoleh sehingga sehingga diperoleh eh 1 min delta itu akan kurang atau sama dengan panjang U1 kurang sama dengan 1 plus delta. Ya kan? Nah, habis itu, eh, nah, habis itu kan kita punya 1 kurang delta kurang sama panjang U1 kurang sama dengan 1 plus delta. Nah, akibatnya kalau seandainya karena kita punya GT. Ini kalau seandainya saya kali 2, kan ini jadi 2 kali 1 min delta kurang sama dengan 2 kali panjang U1 kurang sama 2 kali 1 plus delta. Nah, karena, mungkin tulisnya di mana? Karena eh, pada P1, mungkin nulisnya. Karena GTK, GTI. GTI sama dengan 2 untuk setiap tek-tek di P1, maka SGP1 itu akan sama dengan sigma 2 kali, kan dia itu mungkin kalau mau nulis secara lengkap, misalkan P adalah
XI min 1 sampai XI kurang lagi. XI min 1 sampai XI, I-nya sama dengan 1 sampai hmm, N gitu ya. I-nya dari 1 sampai N adalah partisi bertanda dari ini. Kemudian ini adalah himpunan bagian dari ini yang memiliki teks. Nah, berarti, oh, kan dia pasangan ya. Berarti ini ada TI-nya. I sama dengan 1 sampai N. Nah, kemudian berarti ini adalah, oh, ini saya geser ke sini aja ya. Misal lagi P1. P1 sama dengan XI min 1 sampai XI. Tetap harus digeser. Oh, koma TI. Ini mungkin I-nya dari 1 sampai M mungkin ya. Sampai M adalah yaitu saat X sama dengan 2. Kemudian yang satu laginya misal P2 sama dengan XI min 1, XI TI. Katakanlah ini dari 1 sampai apalagi N-nya udah dipakai nih MN sampai K gitu ya. Sampai P. Oh, jangan P. Sampai R. Nah, nah, akibatnya, nah ini untuk yang PI, P1, P1 itu bukan I dari 1 sampai M tadi ya. I dari 1 sampai M, 2 dikali XI, XI min 1 kayak gini kan. Nah, kemudian ini karena ini konstanta, berarti dia sama dengan 2 dikali sigma I sama dengan 1 sampai M, XI min 1. Nah, penjumlahan dari X
X I min 1 dari 1 sampai M itu sama dengan panjang interval U1 tadi, ya kan? Oh iya, ini benar. Panjang U1, ya kan? Maka ini sama dengan 2 dikali panjang U1. Nah, akibatnya katakanlah ini 1, ini 2, persamaan kedua. Nah, dari 1 dan 2 maka diperoleh 2 kali 1 min delta itu kurang sama SGP1 kurang sama 2 kali 1 plus delta. Nah, kita jadi punya ini, ya kan? Nah, kemudian untuk yang bagian bagian P2-nya itu sama juga dengan argumen yang sama, saya tulis gitu aja ya. Dengan argumen yang sama, maka diperoleh. Nah, kalau untuk yang eh SGP2. Nah, untuk SGP2 itu kan 3 dikali gitu ya. 3 dikali. Nah, panjang minimal dari interval G. Mungkin tulisin dulu. Dengan argumen yang sama, maka gabungan dari subinterval subinterval di P2 dalam kurung yaitu saat eh teks TI elemen 03 ya. Itu saat ini aja lah langsung. GTI sama dengan 3. Saat GTI-nya sama dengan 3. Dengan argumen yang sama, maka gabungan dari subinterval-interval di P2 mempunyai memuat memuat interval 1 plus delta sampai 3. Ya enggak? Kan tadi dia eh kan misalkan kita tadi punya intervalnya adalah kayak gini ya. 0 sampai 3. Lalu ada 1 di sini. Nah, kemudian kita bikin eh partisi terjeleknya gitu ya. Partisi terjeleknya satunya termuat di sana gitu kan. Nah, misalnya seperti itu. Ini adalah 1. Nah, kalau seandainya tagnya sama seperti tadi, kalau seandainya tagnya terjadi di kirinya angka 1, ini yang jadi TK-nya, ini adalah XK min 1, ini XK. Kalau seandainya TK-nya terjadi di sini, berarti kan eh FTK jadi sama dengan 2 ya kan ya. Dia ngikut yang P1. Kalau dia ngikut yang P1, maka P2-nya di mana? P2-nya menjadi dari sini. Ya kan? Kalau seandainya itu. Berarti P2-nya dari sini, P1-nya ke sini. Saat P2-nya di sini, berarti si interval gabungan ini isinya apa? Interval gabungan ini isinya adalah paling paling apa? Paling kecil apa paling gede? Paling kecil jadinya ya. Kan kalaupun dia eh, leb- apa ngelewatin 1 itu ngelewatinnya itu maksimal sebanyak delta gitu ya. Jadi
interval terkecil dari gabungan dari P2 itu berada di antara 1 plus delta sampai 3, ya kan? Kayak gitu, ya kan? Nah, kemudian kalau seandainya TK-nya TK-nya terjadi di sini. Nah, kalau seandainya TK-nya terjadi di sini, maka ini tadi yang ini. Nah, kalau seandainya TK-nya terjadi di yang merah ini, maka intervalnya adalah dari dari sini jadinya, ya kan? Dari si X Kamin 1, ya kan? Dia eh sebelum satu sedikit. Kalau sebelum satu sedikit, paling besar, paling besar panjang interval itu adalah 1 min delta sampai 3. Akibatnya apa? Dengan argumen yang sama, maka gabungan dari subinterval-subinterval di P2 itu memuat interval 1 plus delta sampai 3 dengan panjang, kalau 1 plus 3 sampai 3 itu panjangnya berapa berarti? Panjangnya adalah 2 min delta dengan aku merah lagi. Dengan panjang 2 min delta dan termuat dan termuat dalam interval 1 min delta sampai 3 dengan panjang 2 plus delta. Ya kan? Akibatnya 1 min delta itu 2 min delta. 2 min delta itu kecil sama eh mungkin sigma aja langsung ya. Sigma I dari 1 sampai R, sigma I dari 1 sampai R, XI min XI min 1. Kecil sama, ini interval-interval di P2 gitu ya. Kecil sama eh 2 plus delta. Nah, karena tadi GTI-nya di sini adalah selalu 3, maka kita kalikan ini masing-masing ruas dengan 3. 2 min delta kurang sama I sama dengan 1 sampai R. 2 dikali XI min 1. Kecil sama 3, 3 dikali 2 plus delta. Nah, ini adalah S G dengan partisi 2. Nah, sekarang kita mempunyai 2 persamaan. Tadi udah sampai nomor 2, berarti ini nomor 3. Ini sekarang nomor 4. Nah, dengan menjumlahkan ke ketaksamaan 3 dan 4, maka
diperoleh, eh, ini kan sisi kiri dari tiga ya persamaan tiga itu kan 2 kali 1 min delta. Yang ini 3 kali 2 min delta. Mungkin kalau mau nyoret dulu di luar, tadi 2 kali 1 min delta. Ditambah 3 kali 2 min delta. Berarti kita punya 2 min 2 delta tambah 6 min 3 delta. Itu sama dengan berapa nih? 8 min 5 delta. Ya kan? Ini untuk sisi kirinya. Untuk yang kanannya, ini yang kirinya. Nah, untuk yang kanannya ya sama juga ya. Cuman beda tambah doang kan? Mana dia? Ini 2 kali 1 plus delta. 3 kali ini. Berarti jadi plus. Maka diperoleh 8 min 5 delta kurang sama SGP1 ditambah SGP2 kurang sama 8 plus 5 delta. Nah, karena udah ini SGP1 tambah SGP2 ini kan sama dengan SGP ya kan? Yang mana ini ekuivalen dengan 8 min 5 delta kurang sama SGP kurang sama 8 plus 5 delta. Nah, udah punya kayak gitu. Maka ini kalau masing-masing ruas dikurangi 8, kita jadi punya min 5 delta kurang sama dengan SGP kurang 8. Nah, karena masing-masing ruas dikurangi 8, berarti ini kurang 8. Kurang sama 5 delta. Nah, ini kalau dijadiin mutlak, dia jadi SGP min 8 kurang sama 5 delta. Nah, udah ketemu seperti ini, tinggal dijadikan epsilon ya kan. Pilih epsilon sama dengan, kalau epsilon per 5 ini ada sama dengannya. Jadi biar nggak ada sama dengan, pilih epsilon kurang dari epsilon, kok epsilon? Kurang dari, pilih delta. Pilih delta kurang dari epsilon per 5. Nah, ini terserah ya. Kalau pas ujian boleh kalian tulis delta kurang dari epsilon per 5 itu, atau boleh juga ditulis pakai angka. Misalnya epsilon per 1000, epsilon per 10, epsilon per 100 itu bebas ya. Yang penting kurang dari epsilon per 5. Maka maka diperoleh SGP kurang 8 kecil sama 5 delta kurang dari 5 kali epsilon per 5 sama dengan epsilon. Nah gitu ya. Paham nggak? Kalau ada soal seperti ini bisa ya ngerjainnya ya. Harus bisa ya. Kemarin kayaknya tugasnya ada yang begini-begini ya. Saya belum lihat tugasnya. Oke, paham kan? Nah, ini. Nah, di sini kan tadi kita dapat ini 8 kurang 5 delta kecil sama SGP kecil sama 8 plus 5 delta. Dan itu berlaku untuk sebarang partisi P dari 0 sampai 3 tersebut. Yang penting
deltanya kurang dari yang penting norm P-nya kurang dari delta. Nah, akibatnya ini kita mau manfaatkan oh. Nah, kita mau manfaatkan untuk contoh yang ini. Nah, ambil epsilon besar dari nol sebarang. Pada contoh sebelumnya, kita telah peroleh bahwa jika P adalah suatu partisi bertanda dari 0 sampai 3 dengan norm P-nya kurang dari delta, maka kayak gini gitu ya. Ini yang tadi. Nah, karena norm P kurang dari delta ini adalah sebarang partisi dari sana, jadi kalau seandainya kita membuat partisi lain, katakanlah partisi lain itu sama dengan Q gitu ya. Nah, kalau Q itu kurang dari delta, tentu akan berlaku juga sama, ya kan? Berlaku juga sama. SG Q-nya juga akan berada pada interval tersebut. Nah, dengan menggunakan kedua pertaksamaan ini, kurangkan kedua pertaksamaan. Nah, gimana cara mengurangkan kedua pertaksamaan kayak gini? Kalau menjumlahkannya, tadi kan saya tinggal jumlahkan yang kiri, yang ini, tambahkan yang ini, kemudian yang ini, tambahkan dengan yang ini. Kayak gitu kan, itu kalau mau menjumlahkan gitu kan. Kalau kita punya interval seperti itu. Kalau mau mengurangkan gimana caranya? Kan kita punya interval pertama itu berada dari 8 min 5 delta sampai 8 plus 5 delta. Kemudian interval yang kedua juga berada di antara 8 min 5 delta sampai 8 plus 5 delta. Nah, kalau kita mau melihat selisih dari SGP dengan SGQ, itu minimal dia berapa selisihnya? Gimana cara ngitungnya? SGP dikurang SGQ. Nah, itu akan berada di antara apa sampai apa. Kalau dalam angka dulu misalnya ya, dalam angka kita cari di mana? Cari di sini. Misal kita punya interval dari 1 kecil sama X kecil sama 5 misalnya. Kemudian 1 juga kecil sama Y kecil sama 5. Maka X min Y itu akan berada di antara berapa sampai berapa? Min 4 sampai 4. Min 4 sampai 4. Iya, benar. Dari min 4 sampai 4 ya. Jadi kalau mau mengurangi ini itu yang kirinya adalah ini kurang ini ya kan? Jadi kita mau mencari terkecilnya berarti apa angka apa angka yang akan dikurangi terkecilnya dikurangi dengan pengurang terbesarnya ya kan? Kemudian untuk mencari maksimalnya berapa angka X terbesarnya? 5. Berarti yang ini ini yang terbesar dikurangi dengan pengurang terkecilnya ya. Makanya kita peroleh ini dari yang coklat itu, ini dari yang biru itu. Nah, sama juga seperti ini. Berarti ini tadi yang coklat ini dikurangi dengan yang ini untuk mendapatkan yang minimumnya. Yang ini dikurangi dengan yang ini untuk mendapatkan maksimumnya. Sehingga kita punya 8 kurang 5 delta dikurangi 8 tambah 5 delta. Jadi min 10 delta. Ya, menjadi min yang coklat. Kita tulis pakai pulpen coklat juga. Min 10 delta. Kemudian 8 plus 5 delta dikurangi 8 min 5 delta. Berarti kan seperti dijumlahkan 5 delta tambah 5 delta 10
delta. Nah, karena dia diapit oleh min 10 delta sampai 10 delta, maka mutlak dari SGP dikurangi SGQ itu akan kurang atau sama dengan 10 delta. Nah, karena udah punya SGP kurang dari 10 delta, kurang SGQ kurang atau sama dengan 10 delta, ya udah pilih delta sama dengan kurang dari epsilon per 10 ya. Nah, udah pilih epsilon per 10 ya tulis secara formal gitu ya. Pilih delta kurang dari epsilon per 10. Maka untuk setiap P kurang dari delta dan Q kurang dari delta berlaku SGP kurang SGQ itu kurang, ini kan tadi kurang sama dengan 10 delta, terus karena epsilon besar dari 0 sebarang, maka berdasarkan kriteria Cauchy terbukti G terintegralkan Riemann di AB di 03 ya. Nah, paham ya? Kalau ada soal seperti ini bisa ngerjainnya ya. Nah, oke, kita lanjut ke berikutnya. Balik ya posisinya. Udah biarin lah ya. Posisinya kebalik kalian yang baca ini, nggak apa-apa ya. Nah, sekarang ini. Nah, tadi kan kriteria Cauchy kita gunakan untuk membuktikan dia terintegralkan Riemann. Nah, kalau seandainya kriteria Cauchy ini mau dipakai untuk menunjukkan dia tidak terintegralkan Riemann, berarti kita tunjukkan negasi dari definisi tadi gitu kan. Nah, kriteria itu juga dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu fungsi tidak terintegral Riemann. Untuk melakukan hal itu kita perlu menunjukkan bahwa, nah kalau tadi kan untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat delta besar dari 0 gitu kan. Nah, kalau untuk tidaknya berarti ada gitu ya. Ada epsilon yang lebih dari 0. Sedangkan sehingga untuk setiap delta lebih dari 0, tadi kan P-nya juga sebarang kan tadi. Nah, ini jadi ada, yang penting ada. Ada epsilon. Sedangkan sehingga untuk delta yang lebih dari 0 sebarang, ada dua partisi P dan Q, ada dua partisi P dan Q dengan partisi P-nya kurang dari delta dan partisi Q-nya juga masih kurang dari delta, tetapi yang berlaku adalah lebih atau sama dengan si epsilon gitu. Kalau biar dia terintegral kan harusnya dia kurang dari epsilon. Berarti untuk menunjukkan dia tidak terintegralkan Riemann, kita harus menunjukkan ada epsilon. Sedangkan sehingga untuk setiap delta, partisinya padahal udah kurang dari delta, tetapi selisih dari jumlah Riemann menggunakan partisi yang pertama dengan menggunakan partisi yang kedua, itu ternyata lebih dari si epsilon tersebut. Lebih atau sama dengan epsilon tersebut. Nah,
Kalau ketemu seperti ini, maka fungsi tersebut dikatakan tidak terintegralkan Riemann. Gitu ya, di AB. Nah, untuk contohnya, ini saya lebih senang sebenarnya epsilonnya nanti deh. Diketahui fungsi Dirichlet seperti ini. Fungsi Dirichlet itu adalah nilainya 1 kalau X-nya berada di antara 0 sampai 1 dan berada di antara 0 sampai 1 tapi bilangan-bilangan rasional. Kemudian nilainya 0 kalau di bilangan irasional yang berada di antara 0 sampai 1. Nah, kita akan buktikan bahwa dia tidak terintegralkan Riemann. Nah, langkah pertamanya apa? Berarti kita mau pilih epsilonnya gitu ya, epsilonnya. Biasanya mungkin memilih epsilonnya itu di akhir gitu ya, kita olah dulu. Nah, berarti ambil benernya ambil delta lebih dari 0 sebarang. Misalkan P adalah partisi yang semua penandanya adalah bilangan rasional. Ya, dia adalah partisi-partisi karena bilangan rasional dan irasional ini padat gitu ya. Nah, maka kalau kita mengambil P partisi bertanda yang semua penandanya bilangan rasional, berarti delta berapapun bisa kita buat seperti itu gitu ya. Nah, gitu kali. Misalkan P adalah partisi bertanda dengan norm P-nya kurang dari delta dan semua penandanya adalah bilangan rasional. Kalau semua penandanya bilangan rasional, berarti SFP-nya sama dengan 1 ya, karena tadi untuk yang bilangan rasional nilainya 1 semua, maka SFP-nya jadi sama dengan 1. Kemudian kita pilih partisi lain yaitu partisi Q dengan panjangnya masih kurang dari delta, terserah itu delta berapa, tapi eh, partisi tersebut tandanya kita buat bilangan irasional semua. Tag-nya itu bilangan rasional semua. Nah, kalau tag-nya bilangan irasional semua, maka di partisi tersebut SFPQ-nya itu akan sama dengan 0. Tahu kan kenapa? Ini 1, ini 0. Kan SFP itu rumusnya apa? S, F, P itu sama dengan sigma dari F TI dikali XI min XI min 1. Karena ini fungsi konstan, maka ini akan sama dengan untuk yang P kan dia 1 semua. Jadi sama dengan sigma 1 dikali XI min 1. Nah, karena ini sigma dari XI min 1 berarti kan 1 dikali 1 min 0 kan ya. Panjang interval ini kan 1 sampai 0. Iya, 1 min 0 berarti ini sama dengan 1 gitu kan. Kemudian untuk yang Q, S, F, Q itu kan sama dengan sigma F, TI, XI min 1. Ini sama dengan 0 gitu ya. Sigma 0 dikali XI min 1. Jadi sama dengan 0 karena nilainya 0 semua. Tapi kalau di ujian kalian tulis lengkap-lengkap ya biar bisa bikin I1 sampai N-nya. Berarti partisi P itu misalkan isinya adalah XI. Oh, salah. Rendahnya dulu kan. XI min 1 sampai XI. Kemudian pasangannya adalah TI. Dari I sama dengan 1 sampai N misalnya. Nah, tapi FTI-nya adalah itu. Maka di sini untuk yang P, FTI-nya adalah 1 untuk setiap
I sama dengan 1, 2, sampai N. Nah, kayak gitu ya. Untuk yang Q juga gitu. Kalau yang Q berarti, sama dengan XI min 1, XI, tandanya mau apa? Biarin lah ya, saya tulis sama juga nggak masalah. 1 sampai N, FTI-nya berarti di sini 0 semua gitu ya. Ini M. Nah, jadi di sininya bisa ditulis I sama dengan 1 sampai N gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, maka ketemu ini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya selisih S, F, P dikurang S, F, I itu akan sama dengan 1 min 0. Ya kan? Yaitu sama dengan 1. Nah, kalau mau lebih aman, ya pilih 1 juga karena dia, tadi kan yang penting besar sama ya kan? Besar sama. Nah, tapi kalau saya lebih cenderung memilih yang kecil. Misalnya ini setengah. Nah, ini kan lebih dari setengah gitu kan? Nah, pilih epsilon nolnya setengah. Maka terbukti bahwa ada deltanya, maka terbukti bahwa untuk setiap delta lebih dari 0 ada P dan Q sedemikian sehingga seperti itu yang sama-sama masih kurang dari delta, tetapi SFP dikurang SFQ-nya sama dengan 1 yang mana itu lebih dari setengah gitu ya. Mana itu lebih dari setengah sehingga berdasarkan eh berdasarkan ini kriteria Cauchy tadi, fungsi ini tidak terintegralkan Riemann. Gitu ya. Paham ya kalau ada soal seperti ini? Paham ya. Oke, kita lanjutkan. Itu adalah teorema Apit. Misalkan kita punya fungsi f dari AB ke real. Nah, f itu dikatakan terintegralkan Riemann jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada dua buah fungsi, katakanlah fungsi alfa dan fungsi omega, yang dua-duanya juga terintegralkan Riemann di AB dengan fungsi alfa itu nilainya selalu kurang atau sama dengan fx dan fungsi omega itu nilainya juga selalu kurang atau sama dengan bukan. Dan fungsi fx itu nilainya akan selalu kurang atau sama dengan si omega x tersebut. Nah, itu berlaku untuk semua x. Dan selisih dari dua fungsi yang tersebut itu harus selalu kurang dari epsilon. Berapapun epsilon yang kita ambil, selisih dari itu selalu bisa dibuat kurang dari epsilon. Nah, maka kalau kita bisa membuktikan seperti ini, maka menggunakan teorema Apit, dia dikatakan terintegralkan Riemann. Hati-hati ya, di sini selisih dari mereka itu harus kurang dari epsilon. Kalau selisih mereka nggak kurang dari epsilon, ya itu nggak jadi. Ini itu sebenarnya sama dengan teorema Apit di limit. Kan kalau di limit, kita buat dua buah fungsi di kiri kanannya. Lalu kita cari limit ini sama dengan A misalnya. Yang limit ini juga sama dengan A karena dia diapit oleh limit A dan A. Maka limit ini juga akan sama dengan A gitu kan. Nah kalau ini juga gitu. Ini kalau diintegralkan, ini juga diintegralkan. Nah kalau yang tadi kan limit sebenarnya mereka nggak persis sama, hanya hampir sama saja gitu kan. Nah, ini punya fungsi ini. Nah, ini diintegralkan, dihitung selisih dari mereka ternyata hampir sama gitu.
Berapapun epsilon yang kita ambil, selisih mereka adalah kurang dari epsilon. Berarti artinya integral mereka kan hampir sama gitu ya. Bisa dikatakan sama gitu. Berapapun epsilonnya lebih dari nol, dia kurang dari ini. Berarti integral dari mereka sama. Karena integral dari mereka sama, maka fx ini juga terintegralkan. Dan nilai integralnya sama dengan nilai integral yang ini tadi. Gitu ya. Nah, itu teorema Apit. Nah, untuk buktinya dari kiri ke kanan itu udah langsung jelas ya. Kalau seandainya kita punya fungsi yang terintegralkan Riemann, kalau kita ngambil epsilon lebih dari nol, pasti kita bisa membuat fungsi baru yang berada yang seperti ini. Apa fungsi barunya? Ya, f itu aja langsung. Kan udah dijamin tadi f-nya terintegralkan. Kalau f-nya udah terintegralkan, ya udah alfanya bikin f. F itu kan kurang sama dari f kan? Nggak ngelanggar ini maksudnya kan? Kemudian omeganya pilih f juga. Ini terpenuhi, ini juga akan terpenuhi karena f kurang f kan nol. Nol itu kan kurang dari epsilon ya kan? Karena epsilonnya lebih dari nol sebarang, ini kurang ini nol, nol itu kurang dari epsilon, maka terbukti dari kiri ke kanan. Untuk dari kanan ke kiri, nah untuk dari kanan ke kiri berarti yang kita punya yang ini gitu kan? Kita punya setiap epsilon lebih dari nol, kita punya dua fungsi, kita bisa membuat dua buah fungsi alfa dan omega yang alfanya lebih dari f, omega alfanya kurang dari f, omeganya lebih dari f untuk semua x-nya dan berlaku seperti ini. Nah, kita buktikan bahwa kalau yang berlaku seperti ini, f-nya harus terintegralkan Riemann. Nah, gimana caranya? Nih, kalau seandainya kita punya hmm, kalau seandainya kita punya fungsi alfa dan fungsi omega di- yang terintegralkan Riemann di AB. Kalau dia terintegralkan Riemann berarti kan kita bisa memilih delta gitu ya. Sehingga jika P adalah partisi bertanda dan norm P-nya kurang dari delta, maka berlaku seperti ini gitu ya. Ini definisi dari integral Riemann biasa. Berlaku seperti ini. Nah, karena berlaku seperti ini kalau kita buka integralnya, ini kan kalau dibuka S min min epsilon kurang dari ini gitu kan. Kalau dibuka, ya kan? Nah, kemudian masing-masing ruas ditambahkan dengan integral ini. Tahu kan kenapa jadi seperti ini? Min epsilon kurang dari S alfa. Itu alfa epsilon itu maksudnya fungsinya itu nggak mesti memuat epsilon ya. Tapi maksudnya di situ adalah kalau epsilonnya beda, itu fungsinya bisa beda lagi gitu. Jadi fungsinya itu dibuat tergantung epsilon yang kita eh, buat. Jadi bisa cari fungsi yang berbeda gitu. Nggak harus fungsi yang sama gitu ya. Nah, alfa P kurang dari integral AB alfa E kurang dari epsilon gitu kan kalau dibuka. Kemudian masing-masing ruas ditambahkan dengan integral alfa. Berarti ini jadi integral alfa kurang epsilon kurang dari S alfa P kurang dari integral alfa plus epsilon gitu ya. Nah, jadi yang kita ambil adalah yang bagian kirinya. Bagian kirinya jadi ini. Untuk yang sebelah kanan, yang ini juga sama, itu yang diambil kanannya, bagian kanannya. Pakai omega tapi yang diambil bagian kanannya. Nih. Nah, kemudian kalau kita punya fungsi yang kelakuannya seperti ini, maka jumlah Riemann-nya akan menjadi seperti ini kan? Karena jumlah Riemann itu kan FTI dikali panjang partisi-partisinya, jumlah dari FTI dikali panjang partisi-partisinya. Kalau FTI-FTI-nya bersifat seperti ini, maka pasti jumlah-jumlahnya juga akan bersifat seperti ini, ya kan? Nah, akibatnya apa? Gabungkan yang merah dan biru ini, kita jadi punya kan
dari sini kita punya alfa kurang epsilon kurang dari S. S itu kurang dari S ini. Ini itu kurang dari ini. Ini itu sama dengan ini kurang dari ini. Maka kita jadi punya ini kurang dari ini kurang dari ini gitu ya. Sehingga punya seperti ini. Nah, kalau udah punya seperti ini masing-masing ruas dikurangi dengan ini ya, ini tadi disalin. Masing-masing ruas, oh bukan. Nah, tadi kan untuk partisi P. Nah, kalau seandainya kita ambil sebarang partisi Q yang lain, yang berbeda dari yang P tadi, nah, tapi dia masih partisi dari si AB, maka kalau Q-nya kurang dari delta, tentu akan berlaku juga ini. Ya kan? Sama seperti tadi. Nih, berlaku ini. Nah, dengan mengurangkan kedua persamaan tersebut, mengurangkannya sama seperti tadi ya. Berarti yang ini dikurangi dengan yang kanan ini. Alfa E, alfa dikurang epsilon dikurangi dengan omega kurang tambah epsilon. Berarti dia akan menjadi integral alfa epsilon kurang integral omega epsilon. Ya kan? Nah, di eh, min 2 epsilon. Ya kan? Itu sebelah kirinya. Nah, kemudian sebelah kanannya adalah integral omega epsilon tambah epsilon dikurangi integral alfa epsilon kurang epsilon. Berarti dia menjadi integral alfa epsilon kurang integral S. Integral omega epsilon dikurang integral alfa epsilon ditambah 2 kali epsilon. Ya, ini dia. Menjadi seperti ini. Menjadi seperti ini. Ya, kan tadi minnya ini yang plusnya. Kalau dimutlakan jadi seperti ini. Nah, ini kalau seandainya digabungkan integralnya jadi seperti ini, ya kan? Nah, integralnya digabungkan kan dia jadi seperti ini. Kenapa bisa digabungkan? Karena kita udah tahu bahwa masing-masingnya terintegralkan Riemann ya. Kalau nggak tahu masing-masingnya terintegralkan Riemann, nggak bisa digabungin. Nah, dan sebelumnya dari asumsi ini itu kurang dari epsilon, ya kan? Karena ini kurang dari epsilon, lalu ini tambah 2 epsilon, maka dia jadi kurang dari 3 epsilon. Nah, kemudian karena epsilon ini sebarang, maka berdasarkan teorema Cauchy dapat disimpulkan bahwa F itu elemen RAB, yaitu terintegralkan Riemann di interval AB. Paham ya? Ada yang mau bertanya? Oh, nggak ada, saya lanjutkan. Selanjutnya, ini adalah lemma yang bisa membantu kita untuk membuktikan teorema-teorema lainnya juga, atau untuk menunjukkan keintegralan dari fungsi-fungsi tangga. Nah, jika J adalah subinterval dari AB dengan endpoint C min D. Paham nggak maksudnya? Endpointnya adalah, kok C min D? Dengan endpoint C yang kurang dari D. Paham nggak maksudnya C kurang D ini? Endpointnya adalah C kurang D. Apa maksudnya itu?
Oke, paham maksudnya? Endpointnya C kurang D. Jadi maksudnya eh, J adalah subinterval dari AB dengan endpointnya C min D. Jadi J itu bisa berupa J itu bisa berupa J itu bisa berupa eh, interval kayak gini, CD kayak gini, atau bisa juga berupa CD, CD kayak gini, bisa juga berupa CD kayak gini, bisa juga berupa CD kayak gini. Nah, kira-kira kayak gitu. Itu maksudnya ya. Yang penting mereka semua akan adalah subset dari si AB. Nah, misalkan J adalah subinterval dari AB dengan endpointnya adalah C atau D kayak gitu, di mana C-nya kurang dari D, bukan C atau C dan D, di mana C-nya kurang dari D, dan diketahui nilai si J itu 1 untuk X elemen J dan 0 untuk yang lainnya. Jadi maksudnya adalah misalkan kita punya ini adalah interval A sampai B gitu ya. Nah, kita bisa membuat di sana itu katakan ada titik C, ada titik D, ada titik D. Nah, terserahlah C-nya ngikut atau enggak, D-nya ngikut atau enggak. Kemudian di dari C sampai D itu mau itu ngikut atau enggak, ini bolong atau enggak itu sama aja gitu ya. Nah, nilainya adalah 1. Kemudian selain dari itu nilainya 0. Nah, gitu. Maka integralnya pasti sama dengan D min C katanya. Nah, kenapa itu? Karena ya kan kalau kita punya seperti ini kan integralnya itu adalah luas luas kotak ini kan. Luas kotak ini tingginya berapa ini? Tingginya kan 1. Lebarnya apa ini? D min C kan. Tingginya 1, lebarnya D min C, maka luasnya adalah 1 kali D min C. 1 kali D min C. Atau jumlah Riemannnya adalah 1 kali sigma interval-interval dari situ. Makanya ini sama dengan D min C. Paham ya? Saya nggak buktikan secara formalnya. Nah, ini tuh mau melangkah kemana? Ini itu akan melangkah ke fungsi tangga. Fungsi tangga udah tahu semua ya. Fungsi tangga, suatu fungsi dikatakan fungsi tangga jika fungsi tersebut hanya memiliki sejumlah hingga nilai yang berbeda. Ini salah. Sebuah fungsi itu dikatakan fungsi tangga jika fungsi tersebut hanya memiliki sejumlah hingga nilai yang berbeda. Dan setiap nilai muncul pada satu atau lebih subinterval dari AB. Nah, maksudnya kan kalau kita punya fungsi tangga, itu kan nilainya misalnya dalam subinterval ini sama semua, kemudian subinterval ini sama lagi kayak gitu kan fungsi tangga. Nah, jadi artinya nilainya itu berbeda-bedanya itu hanya sejumlah hingga gitu. 1, 2,
3 gitu kan. Kalau nilainya ada 3 pilihan macam ya berarti cuma 3 berbeda gitu aja ya. Mungkin lebih cocok jumlah nilai enggak nilai berbeda. Gak ada yang kali ya. Nah, kemudian di sini diberikan teorema setiap fungsi tangga itu terintegralkan Riemann di AB. Dan di buku itu ada dikatakan jadi soal kalau nggak salah. Fungsi tangga itu bisa dibuat sebagai kombinasi linier dari fungsi yang ini tadi ya nggak? Fungsi CJ ini. Ya nggak? Ya ya. Kalau seandainya kita punya fungsi tangga seperti yang sebelumnya tadi, kan tadi Gx sama dengan 2 dari 0, 1 gitu kan. Kemudian X elemen 01. Ini nilainya 3 untuk X elemen 13. Nah, ini kan bisa kita jadiin fungsi tangga untuk yang 2. Ini kan sama dengan 2 kali 1 kan. Berarti 2 kali si J. 2 kali si J tambah 3 kali si. Mungkin ini pakai lambang lain. C, K mungkin. Kira-kira seperti itu ya. Bisa kita buat eh, sebagai kombinasi linier dari fungsi-fungsi model tadi. Nah, karena kita bisa buat menggunakan itu dan fungsi itu tadi dapat diintegralkan seperti itu, maka ini kan 2 kali panjang interval yang pertama yaitu 1 min 0 tambah ini 3 dikali 3 min 1. Itu sama dengan 2 kali tambah 3 kali 2, 6. 8. Nah, kayak gitu ya. Oh, ini dia. Integral dari 0 sampai 3G itu sama dengan 2 kali 1 min 0 tambah 3 kali 3 min 1. 8. Nah, yang contoh lainnya yang lebih menarik ini adalah kalau tanggalnya seperti ini. Misalkan kita definisikan fungsi tanggalnya seperti ini. Untuk AN-nya itu adalah kita mau mendefinisikan dua buah fungsi tangga AN dan WN pada subinterval ini. Jadi partisinya kita buat seperti ini. 0 per N, 2 per N, sampai N per N. Ya, berarti kan itu dari 0 sampai 1. Nah, kemudian dibagi-bagi subintervalnya seperti ini. Kan mereka nggak boleh berimpit kan. Yang pertama itu dari 0 sampai 1 per N sampai 2 per N. Kalau ini kan 1 per N-nya nggak ngikut. Kalau ini 2 per N-nya nggak ngikut. Kalau ini N-1 per N-nya nggak ikut. Kalau ini biar ikut semua ya ini masuk semua gitu ya. Nah, didefinisikan sebagai berikut. AN-nya adalah ini untuk X elemen ini. Kemudian AN adalah nih. Untuk X elemen K-1 sampai K per N. AN-nya itu adalah yang kecilnya. Untuk N-1 juga ini. Artinya AN mengambil nilai minimum dari H pada setiap subinterval. Di sini azan, kita pause dulu. Sambil pause azan, takut nanti saya terlambat memulainya. Kalian kerjakan latihan ini dulu nih. Saya mau sholat sambil nunggu azan. Kalian kerjakan ini. Nomor 2. Exercise 7.2 nomor 2. Ya, sambil nunggu azan. Kita pause sambil ngerjain ini dan dikumpulkan ini ya. Ini dikumpulkan.
Rekamannya boleh di post dulu aja. Nih. Nah, ah ini lupa ngapus. Nah, ini. Untuk menjawab ini di sini saya memilih epsilonnya adalah setengah. Tadi ada juga yang mengerjakan epsilon setengah. Nah, kemudian ambil delta lebih dari 0 sebarang. Nah, kemudian kan kita memilih dua buah partisi yang mengakibatkan selisih jumlah Riemann menggunakan partisi pertama dengan partisi kedua itu nanti harus lebih dari setengah lebih atau sama dengan setengah gitu kan ya. Nah, tadi udah pada benar juga. Partisi yang pertama itu dipilih yang tag-nya adalah bilangan rasional semua. Kalau tag-nya bilangan rasional semua, maka HTI-nya akan sama dengan TI plus 1, ya kan? Untuk setiap I-nya. Kemudian partisi yang keduanya itu dipilih dengan yang tag-nya bilangan irasional semua. Kalau bilang irasional semua, berarti HTI-nya sama dengan 0 untuk setiap I-nya, gitu kan ya. Akibatnya, jumlah untuk yang P, itu kan HTI kali ini. Kemudian HTI-nya kan TI plus 1. Nah, tadi ada yang nulisnya udah benar, sigma TI plus 1 kali ini. Cuman tiba-tiba ditulis besar sama 1. Nah, kalau di ujian nanti, tuliskan alasan kenapa dia lebih atau sama dengan 1 ya. Karena kalau tidak ada alasan, TI plus 1 itu kalau nggak ada alasan ininya, itu bisa saja nilainya kurang dari 1 ya. Kan kalau TI-nya negatif, nah, kan bisa kurang dari 1 nilainya kan. Nah, jadi dituliskan dulu alasannya karena TI berada di antara 0 sampai 1, berarti kan TI-nya positif gitu kan ya. TI-nya lebih atau sama dengan 0. Karena TI-nya lebih atau sama dengan 0, maka TI plus 1 akan lebih atau sama dengan 1. Nah, karena TI plus 1 ini lebih atau sama dengan 1, baru kita bisa membuat bahwa ini jadi lebih atau sama dengan 1 kali ini. Dan sigma ini itu adalah panjang interval 0, 1, yaitu 1 min 0, maka ketemulah SHP-nya adalah 1 gitu ya. Lebih atau sama dengan 1. Kemudian untuk yang haki, ya kalau haki itu pada umumnya udah benar ya. Karena ininya 0 dikali ini, ya udah 0. Ketemu S hakinya 0. Akibatnya SHP dikurang S haki itu adalah, oh ini lebih sama ya. Ya sayang. Di dalam kulkas. Lebih atau sama dengan 1. Di bawah. Nah, ini lebih sama dengan 1 min 0. Karena ini tadi lebih sama dengan 1. Berarti ini sebenarnya dengan memilih epsilonnya 1 saja juga udah selesai ini ya. Nggak perlu setengah malah. Karena ini tandanya udah langsung lebih sama dengan 1. Ya kan? Tapi kalaupun mau iseng nulis setengah atau 1/1000, 1/2000, itu boleh-boleh aja ya. Yang penting dia lebih dari itu. Lebih atau sama dengan itu. Jadi terdapat delta epsilon 0, sehingga untuk setiap delta lebih dari 0, terdapat dua partisi P dan Q dengan norm P-nya kurang dari delta, norm Q-nya juga kurang dari delta, tetapi selisih jumlah Riemann dengan partisi P dan dengan partisi Q itu lebih dari epsilon 0 yang menunjukkan bahwa H tidak terintegralkan Riemann. Bisa semua ya kalau ada soal seperti ini. Paling tadi kurangnya di sini. Saya belum lihat semua, beberapa yang saya lihat ada yang lupa di alasan ininya. Ya, jangan sampai ketinggalan alasan itunya ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi udah sampai, baru sampai mana tadi? Baru sampai sini ya? Ibu mau nanya, Bu. Ya, Soal tadi saya
ngerjainnya tuh pakai teorema yang Cauchy tas. Yang Cauchy yang awal-awal itu boleh Mm-mm. juga apa enggak ya? Kausi yang awal-awal. Hmm, Coba saya lihat punya Zidan ya. yang ini Pak, ini infimum supreme. Infimum supremum. Coba saya lihat punya Zidan ya. Berapa nimnya Zidan? Zidan 7 Ibu. 27. Zidan Ashari. Ini saya bisa buka dari sini. Bukan. Andaikan H terintegralkan Riemann di 0,1, maka untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada P, sehingga batas atas sama kurang batas bawahnya kurang dari epsilon. Ambil sebarang partisi ini dengan untuk setiap subinterval ini iras terdapat bilangan irasional. Maka infimumnya 0. Akibatnya L-nya adalah 0. Untuk setiap subinterval ini terdapat bilangan rasional sehingga suprimumnya sama dengan ya, ini juga benar ya. Ini juga benar. Cuman paling apa namanya? eh Pada materi ini kita nggak ada bahas batas atas batas bawah nggak ya? Ada nggak ya? Jumlah Riemann atas jumlah Riemann bawah? Nggak ada ya? Cuman ini boleh dilakukan. Sebenarnya ini itu mirip ke trema apit. Kalau kalau mau pakai materi kita yang sekarang, ini itu sebenarnya mirip dengan trema apit, yaitu didefinisikan fungsi u-nya itu, oh bukan. Ya, benar. Mirip teorema Hapit. Kalau seandainya kita definisikan U-nya adalah ini, L-nya adalah U-nya adalah yang suprimum, yang L-nya adalah yang infimum. Pada umumnya teorema Apit itu sebenarnya eh, kan tadi alfa sama omega kita buat ya. Alfanya itu adalah infimum, yang omega itu adalah yang suprimum sebenarnya. Teorema Apit. Jadi ini itu mirip dengan itu sebenarnya. Ya ini benar sih, ini benar. Tidak bisa tidak bisa disalahkan juga karena ini benar. Hanya saja mungkin tidak menggunakan yang tadi dijelaskan aja paling ya.
Tapi boleh, ini benar. Kalaupun di ujian ngerjakan pakai kayak ini, saya juga tidak bisa menyalahkan. Baik, Oke, terima kasih Ibu. ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, misalkan kita punya fungsi seperti ini. Nah, di sini didefinisikan ini. Fungsi AN-nya adalah yang minimumnya. Nih, nilai minimum pada H pada setiap subinterval. Kemudian fungsi WN-nya adalah nilai maksimum dari setiap subinterval. Ya. Nah, kenapa di sini AN, AN ini berbeda? Padahal ini kan tinggal ganti N per N ya. Nah, kalau seandainya di sini kita mau nulis K-nya dari 1 sampai N, nanti ketinggalan angka satunya. N per N, tapi ini kan kurungnya kurung buka. Ini kan kurung tutup. Ya, satunya jadi nggak ngikut. Makanya supaya semuanya lengkap, jadi didefinisikannya dua seperti ini. Jadi kalian kalau ngerjain soal juga seperti itu ya. Hati-hati, dan kurung buka, kurung tutup itu berbeda. Nah, sebenarnya kan ini sama aja kan, K-1, N-1. Sama aja kan, kalau untuk K-nya sama dengan N, ini kan jadi N-1, N-1 per N nih. Ya kan? Nah, cuman kalau kita langsung definisikan di sini, untuk dari sampai N, maka N per N-nya nanti jadi nggak ngikut. Dia sampai sebelum N per N doang gitu kan. Nah, jadi supaya ngikut, definisikan seperti ini. Nah, lalu untuk yang omega, yang W-nya itu didefinisikan sama dengan nilai kanannya, yang tingginya, yaitu nilai maksimum dari H pada setiap subinterval. Nah, ini mendefinisikan dua kalinya sama seperti tadi, biar satunya ngikut. Nah, maka integral dari alfa N eh, tadi kan panjang dari masing-masing subinterval itu kan seper n semua ya, seper n semua. Nah, ini adalah panjang subintervalnya karena sama semua, jadi bisa dikeluarin seper n. Nah, ini adalah nilai masing-masingnya kan. Untuk k sama dengan 1 nilainya jadi 0 ya kan. Tapi 0, seper n, 2 per n, dan seterusnya sampai sini. Dan kalau dikalikan, kita punya jadi integral dari alfa n-nya itu adalah ini alfa, ini A maksudnya ya. Integral dari AN-nya adalah setengah kali 1 min 1/n. Kemudian dengan cara yang serupa nanti akan diperoleh juga integral dari WN-nya adalah setengah kali 1 tambah 1/n. Nah, akibatnya dan karena tadi alfa adalah yang kecil, omega W adalah yang besar, maka alfa itu akan kurang sama dengan nilai HX dan kurang sama dengan nilai W. Nah, setengah min setengah dikali 1 plus 1/n dikurangi dengan setengah dikali 1 min 1/n itu akan sama dengan 1/n. Ya kan? Nah, kemudian karena epsilonnya lebih dari 0 sebarang, maka kita bisa memilih n sedemikian sehingga 1/n-nya kurang dari epsilon. Yaitu pilih aja n-nya adalah seper lebih dari epsilon. Ya kan? Nah, maka berdasarkan teorema Apit, ini kan jadi akan kurang dari epsilon sehingga hanya terintegralkan Riemann. Dan karena hanya terletak di antara ini, maka nilainya adalah setengah. Kan kalau dimasukkan ke sini kan, kalau ini kurang dari epsilon dan epsilonnya besar dari 0 sebarang, ini kan jadi setengah. Ini juga kan jadi setengah. Nah, ini setengah. Ya. Kemudian fungsi yang kontinu pada interval tutup AB itu pasti terintegralkan Riemann di AB. Fungsi yang kontinu pada interval tutup AB pasti terintegralkan Riemann di AB. Ya, asalkan dia kontinu pada interval tutup, maka dia pasti terintegralkan Riemann di AB.
Sebelumnya kan kita juga ada bahas kalau dia tidak kontinu di berhingga titik, dia masih bisa terintegralkan Riemann. Itu syaratnya harus gimana? Kalau yang kontinu itu udah jelas ya, kontinu pada interval tutup terbatas, pasti dia terintegralkan Riemann. Kalau dia kontinu tapi tidak pada interval tertutup terbatas, bisa nggak dia tidak terintegralkan Riemann? Yuk, cari tahu ya. Sebelum itu, saya masuk ke sini dulu. Kalau fungsi itu monoton pada AB, pasti dia juga terintegralkan Riemann pada AB. Nah, tadi kan kalau seandainya kontinu pada interval tertutup terbatas, pasti dia terintegralkan Riemann. Sekarang kalau dia monoton pada AB, pasti dia juga akan terintegralkan Riemann. Fungsi monoton itu apakah harus kontinu? Tidak harus ya. Nah, kalau seandainya dia kontinu pada interval tertutup terbatas, pasti dia terintegralkan tersebut. Dan ternyata untuk fungsi yang monoton pada interval tertutup terbatas, itu juga akan terintegralkan Riemann di interval tersebut. Nah, di sini tidak terjamin loh, dia kontinu. Artinya apa? Berarti ada fungsi yang tidak kontinu, tapi ternyata dia terintegralkan Riemann di interval tersebut. Ya kan? Nah, contohnya apa ya? Seperti fungsi tangga kita tadi. Fungsi tangga Gx sama dengan 2 pada 0 sampai 1. Dari 1 sampai 3-nya nilai GX-nya sama dengan 3. Itu kan nggak kontinu kan? Dari 0 sampai 3 ada titik yang dia tidak kontinu gitu kan. Nah, ada titik yang dia tidak kontinu tapi dia tetap terintegralkan di sana. Nah, syaratnya apa? Biar dia terintegralkan di sana, dia tidak kontinunya hanya boleh di berhingga titik. Ya, jadi hanya boleh tidak kontinu di berhingga titik. Cukup nggak syarat berhingga titik itu untuk membuat suatu fungsi terintegralkan Riemann? Mungkin nggak sih ada fungsi yang dia itu padahal nggak kontinunya itu hanya di beberapa titik doang, katakanlah misalnya hanya satu titik gitu. Dia tidak kontinunya hanya di satu titik, tapi dia tidak terintegralkan di interval tersebut. Bahkan mungkin katakanlah, coba kalian bisa nggak mencari sebuah fungsi pada suatu interval, fungsinya terdefinisi pada suatu interval, dia tidak kontinunya hanya di satu titik saja, tapi dia tidak terintegralkan Riemann di interval tersebut. Ada nggak kira-kira fungsi yang seperti itu? Ada Ibu, Ada fungsi apa itu? di latihan kemarin yang Ibu bagiin itu yang nomor 6. Yang misal HX sama dengan 2 jika 0 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil 1. Kemudian yang E-nya untuk X sama dengan 1 itu sama dengan 3. Kemudian yang HX itu sama dengan 1 jika 1 kurang dari X atau kurang dari atau sama dengan 2. Itu kan buktikan HX-nya itu terintegralkan Riemann di 0,2. Gimana? Nilainya 2 untuk X yang 0 kurang dari nol atau sama dengan X kurang dari 1. kurang dari 1. Kemudian Untuk H1-nya itu sama dengan 3. H1-nya itu sama dengan 3. Kemudian Uh,
AX-nya sama dengan 1 jika 1 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 2. Nah, ini terintegralkan Riemann atau enggak ini? Iya, Nah, ini terintegralkan Riemann ya. Ini H seperti ini terintegralkan Riemann di 0 sampai 2. Nah, ini adalah salah satu contoh fungsi yang dia itu tidak kontinu di titik. Oh, di satu titik saja ya ini. Ini dia tidak kontinu di satu titik, tapi dia masih terintegralkan Riemann di 0,2 ya. Ini dia tidak kontinu di satu titik, tapi masih terintegralkan Riemann. Terintegral, terintegralkan Riemann. Nah, ada nggak fungsi yang dia nggak kontinu juga di satu titik, tapi dia gagal untuk terintegralkan Riemann? Padahal nggak kontinunya juga di satu titik doang. Ada nggak kira-kira? Dia nggak kontinunya juga hanya di satu titik, tapi dia tidak terintegralkan Riemann di sana. Apakah fungsi-fungsi yang tidak kontinunya hanya di berhingga titik selalu terintegralkan Riemann? Nah, mungkin saya ganti pertanyaannya seperti itu. Apakah fungsi yang tidak kontinunya hanya di satu titik, kita pakai satu titik dulu saja. Apakah semua fungsi yang tidak kontinunya hanya di satu titik saja pasti terintegralkan Riemann? Daerah definisinya juga tertutup terbatas deh. Kayak gitu, daerah definisinya. Ayo, terintegralkan Riemann nggak kira-kira? Pasti terintegralkan Riemann nggak? Satu, dua, tiga, tetet. Belum tentu ya. Jadi fungsi yang tidak kontinu, walaupun dia tidak kontinunya hanya di satu titik, itu belum tentu terintegralkan Riemann. Kalau fungsi yang seperti ini ya, dia terintegralkan Riemann. Nah, tapi ada. Kalau saya definisikan fungsinya, katakanlah fungsi Gx itu sama dengan hmm, oke, yaitu saya definisikan misalkan nilainya adalah sama dengan apa ya? Kalau 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 fungsi seper n grafiknya kayak apa? Kayak gini ya. Untuk n menuju 0 dia menuju tak hingga ya benar ya. Nah, seper n mungkin. Gx sama dengan seper n untuk x-nya x-nya dari eh 0 kurang dari x kurang sama satu misalnya. Kemudian nilai apa lagi? 0, nilainya 0 atau mau berapa angkanya? Satu deh. Satu untuk x sama dengan 0 misalnya. Berarti kan dia terdefinisi dari 0 sampai 1 itu ya. Untuk sama dengan 0 nilainya 1. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini fungsi ini itu tidak kok seper n, seper x ya. Ini fungsi ini itu tidak terintegralkan Riemann di 01. Ya, ini G ini tidak terintegralkan Riemann di 01. Ini boleh coba dicek nanti ya. Kalau saya nggak salah, ini harusnya sih tidak terintegralkan Riemann di 01. Kenapa?
Karena kan kalau kita cari luasnya, ini kan untuk menuju nol dia menuju tak hingga nih. Jadi kalau kita bikin partisi di sini tuh bakal gede banget nggak sih nilainya di sini, ya kan? Jadi dia nggak mungkin terintegralkan Riemann di situ. Jadi ternyata ada fungsi yang ternyata dia itu nggak kontinunya juga cuman hanya di satu titik, tapi gagal untuk terintegralkan Riemann di interval tersebut gitu. Nah, jadi apa syarat suatu fungsi itu, suatu fungsi yang tidak kontinu itu harus terintegralkan Riemann? Kalau dia tidak kontinunya di berhingga titik dan nilai fungsinya harus terbatas, ya. Jadi tidak kontinu di berhingga titik saja itu tidak cukup. Jadi kalau mau fungsi itu tidak kontinunya di beberapa titik, dia juga harus terbatas, ya. Jadi f itu misalnya tidak kontinu hanya di berhingga titik, berhingga titik. Ini biar interval A, B. Nah, ini juga dari A, B ke real gitu ya. Nah, tapi ada syaratnya lagi. F terbatas di AB. Ya, nah jadi suatu fungsi itu, walau dia bisa terintegralkan Riemann, walaupun dia nggak kontinu, asalkan nggak kontinunya itu hanya di berhingga titik, hanya di berhingga titik, dan juga fungsi itu masih terbatas. Ya, jadi kalau dia masih terbatas dan nggak kontinunya hanya di berhingga titik, maka dia pasti akan masih akan terintegralkan Riemann di interval tersebut. Nah, untuk fungsi yang monoton dia nggak ngomong kontinu di sana dan juga nggak ngomong terbatas di sana. Apa yang menjamin F monoton ini terintegralkan Riemann? Fungsi yang monoton, kalaupun dia tidak kontinunya, walaupun di fungsi monoton itu masih bisa tidak kontinu. Walaupun dia nggak kontinu, pasti tidak kontinunya juga akan di berhingga titik. Ya, kalau memang dia terdefinisinya di interval seperti ini. Ya, kalau mau tak hingga bertitik, ya dia definisinya tidak akan terdefinisi pada semua interval tersebut jadinya. Nah, kalau dia monoton pada interval tertutup terbatas, pasti dia tidak kontinunya hanya di berhingga titik. Kemudian fungsi yang monoton pada interval tertutup terbatas itu juga pasti akan terbatas, ya kan? Karena kalau ada bagian yang nggak terbatas, gimana mau bilang dia monoton, gitu kan? Kayak fungsi ini tadi. Dia hanya monoton kalau lebih dari nol. Di nol kan dia nggak monoton lagi jadinya. Karena di nol kita nggak bisa membuat batas tertinggi dari si setelah nol itu kan. Lebih dikit dari nol aja dia udah tinggi banget. Jadi dia gagal monoton gitu kan. Nah, jadi fungsi monoton pada interval tertutup terbatas itu pasti akan terbatas dan kalaupun dia nggak kontinunya juga pasti hanya akan di berhingga titik sehingga syarat yang ini jadi terpenuhi syarat yang fungsi integral Riemann yang tidak kontinu tadi jadi terpenuhi akibatnya fungsi yang monoton pada interval tertutup terbatas pasti juga terintegralkan Riemann. Hati-hati ya, intervalnya adalah harus interval yang tertutup terbatas jadi kurungnya harus kurung siku kalau kurungnya nggak kurung siku eh, tiga-tiga ini bisa gagal ya. Oke. Oh, kita sampai 12.30 ya? Wah, ternyata saya sudah berlebih. Oke, nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan dulu perkuliahan hari ini. Ini tadinya saya mau menjelaskan semuanya yang udah saya ketik ini, tapi karena waktunya nggak cukup, kalian baca aja sisanya ya. Ini yang sisa ada di slide ini, kalian baca semuanya. Kalau ada bagian yang tidak mengerti, boleh ditanyakan di pertemuan berikutnya. Cuman kalau nggak ada yang bertanya, saya anggap semuanya paham. Jadi saya lanjut ke yang selanjutnya itu kan apa? Fundamental teorem ya.
Kalau saya ulang ini dan ternyata semua udah paham, sayang juga waktunya. Mending kita membahas soal gitu kan. Tapi kalau memang ada yang belum paham, lebih baik silakan bertanya. Ya, ngapain kita lanjut materi kalau materi sebelumnya aja belum paham, gitu ya. Oke, tugasnya ini karena nomor 2 tadi udah diselesaikan, maka tugasnya adalah nomor 3 sampai 20 ya, tugas. Dan setiap tugas-tugas itu saya harap kalian benar-benar mengerjakannya. Gak apa-apa kalaupun kalian mengerjakannya hanya sepahamnya saja. Mungkin saya nggak akan baca detail juga. Mungkin saya akan hitung misalnya si si A berhasil mengerjakan nomor 3, 4, 12 bisa mengerjakan semuanya. Ya poinnya 5 paling kayak gitu aja. Per soal poinnya 5. Mau itu jawabannya sempurna atau tidak, tidak akan terlalu saya nilai. Yang penting yang penting mengerjakan saja. Nah, cuman kalau kalian membuat sungguh-sungguh, kalau kalian paham, berarti kan itu bisa kalian manfaatkan untuk ujian. Dan kalau saya sempat benar-benar membacanya, saya berharapnya sih saya sempat membacanya. Saya jadi tahu yang nggak paham tuh kalian yang seperti apa gitu ya. Bagian yang kalian kan kalian mencoba menulis gitu ya dengan versinya kalian gitu kan. Nah, saya jadi paham, aduh, kalau nulis seperti ini tuh bagian ini salah. Jadi saya bisa ngasih tahu seperti itu kalau kita ada waktu untuk bahas bahas soal di akhir gitu ya. Dan kalaupun kalian ingin ada pertemuan tambahan sebelum ujian nanti, kan kita mau KP-nya hari apa? Jumat. Saya lupa lagi. KP-nya besok, Ibu. Oh ya besok ya. Oh besok ya. Ya udah deh. Besok kan KP dulu. Nah, kalaupun nanti misalnya kalian setelah latihan-latihan soal-soal ternyata membutuhkan untuk belajar tambahan menjelang ujian nanti, itu dipersilahkan untuk latihan soal-soal ya dan menanyakan materi yang tidak paham. Kabari aja saya nanti. Mungkin berbareng aja sama kelas sebelahnya gitu ya kalau mau ada tambahan. Ya, oke. Sekian dulu pertemuan hari ini. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Maaf terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, maaf mau bertanya. Ya, Berarti ini tugasnya deadline-nya kapan, Bu? oh tugasnya. Kalian mau kapan deadline-nya? Mau hari ini? Kayak biasa aja Bu, kalau enggak. Ya udah, gak apa-apa sih. Hari Minggu aja. Kayaknya juga saya nggak mungkin ngelihat malam ini. Ibunya ngomong hari. Hari Minggu aja nggak apa-apa. Kayak biasa ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Nah, Assalamualaikum.